memuridkan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih di pagi hari ini kami dapat kembali beribadah di tempat ini. Kerinduan kami bukan hanya datang kepada Tuhan untuk memberi hati kami saja untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tetapi hati kami terbuka untuk Tuhan berbicara. Tuntunlah kami untuk hari-hari ke depan. Saat hati kami terbuka, mari beracara, koreksi apa yang salah, luruskan apa yang miring. Biar hidup kami menjadi lebih baik seperti yang Kau inginkan. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu, juga setiap umat-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat kitab Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37, kita bisa menemukan sebuah kisah di mana ahli Taurat bertanya kepada Yesus untuk mencoba Yesus dengan pertanyaan, bagaimana memperoleh hidup yang kekal? Bagaimana memperoleh hidup yang kekal? Ia mengajukan kepada Yesus sebuah pertanyaan yang namanya saja untuk mencobai. Tentu ia sudah tahu jawabannya, tetapi mencoba kepada yang lebih muda bagaimana dia bisa menjawab dengan tepat atau bisa dipermalukan. Nah, tapi apa yang Yesus lakukan ternyata bukan sekedar menjawab, tapi justru Yesus memberikan sebuah hal yang mengandung hikmat dan menantang kehidupan ahli Taurat itu untuk melakukan dengan tepat, bukan hanya mengetahui. Termasuk hal tersebut menjadi tantangan kita sebagai orang percaya. Dari sini saya memberi tema khotbah pagi hari ini adalah kepedulian yang membuat perbedaan. Berkenaan dengan hal tersebut, kita akan bersama-sama membaca dari kitab Lukas pasal yang ke-10. Kita akan mengawali dari ayat yang ke-30 dan berlanjut sampai ayat ke-37. Dikatakan seperti ini. Jawab Yesus, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan hanya merampoknya habis-habisan. Katakan bersama-sama, merampoknya habis-habisan. Tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Saya mencoba merenungkan hal tersebut. Namanya orang dirampok habis-habisan itu karena bisa beberapa faktor, saudara. Tapi satu di antaranya adalah karena memang hartanya banyak. Penyamun itu mengenali orang-orang yang akan dirampoknya. Bukan karena mengenali dalam hubungan yang panjang. Tetapi dia bisa mengerti dari cara orang berpakaian, kereta yang lewat atau tunggangan yang digunakan ataupun siapa yang menyertainya. Penyamun itu mengerti. Dan pada saat orang itu dirampok habis-habisan karena dia memiliki harta yang banyak. Dan pengawal yang berjaga-jaga apalagi area yang dilewati itu rentan sekali dengan penyamun-penyamun begini. Kalau orang hartanya banyak, penjaganya banyak, kok tetap bisa dirampok habis-habisan dan ditinggalkan sekarat. Dari situ kita mengerti entah kalah dari faktor jumlah, penjaga dan perampok lebih banyak perampoknya, atau yang kedua lebih banyak perampok dan lebih beringas. Sehingga pada saat harta mau diambil, mereka mempertahankan diri dan dari perampok melakukan kekerasan yang lebih lagi. Singkat cerita, kalah, habis, bahkan ditinggalkan setengah mati. Ayat yang ke-31, ini menarik. Dikatakan kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Sengaja menghindar, saudara. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Saya ingin Anda bisa membayangkan. Pada waktu bermula orang dengan membawa harta dikeliling penjaga oleh karena areanya memang rawan. Bertemu dengan penyamun, mencoba mempertahankan diri. Tetapi kalah secara jumlah pengawal atau kalah keberingasannya. Habislah Yahudi ini dan ditinggalkan sekarat. Pada waktu ditinggalkan sekarat, Alkitab mencatat yang melihat sekarat itu adalah imam dan Lewi. Pada saat mereka melihat, mereka mengerti. Ini ada orang yang sudah terkapar, tak bisa berbuat apa-apa, tidak menunjukkan ada kehidupan. Saya berasumsi,
Imam dan Lewi itu menyimpulkan ini sudah jadi mayat. Kenapa dia menyingkir, saudara? Karena seorang imam atau Lewi tidak boleh menyentuh mayat. Kalau mereka menyentuh mayat akan jadi najis. Dan kalau jadi najis, dia tak lagi bisa bertugas sampai dia disucikan lagi. Sejak pegang hingga kembali bertugas itu melewati waktu dan proses yang lumayan panjang. Mungkinkah dari sisi imam dan Lewi berkata, aku ada keperluan ke bait Allah. Kalau harus tertunda bukannya sehari tapi berhari-hari untuk penyucian. Wah, lebih baik tinggalkan saja. Toh apa yang aku bisa perbuat kepada yang sudah mati ini? Mungkin itu asumsinya. Karena yang melihat dari sisi imam atau Lewi ini menolong dan merugikan diri. Tapi Anda coba bisa bayangkan kalau yang melihat bukan imam, bukan Lewi. Tapi orang yang sedang terkapar, sekarat, dengan kondisi babak belur, tak punya kekuatan, mata untuk terbuka tak lagi bisa maksimal. Dengan mata yang sedikit-sedikit terbuka, melihat di kejauhan, ada imam. Bukankah orang yang sekarat ini akan menaruh besar harap imam tersebut yang dikenal dengan sebagai penyambung lidah Allah, hamba Tuhan, bisa segera mendatangi dia dan menolongnya. Tentu dia tahu aturan di mana imam kalau memegang mayat akan hanya jadi najis. Tapi dia kan tahu dirinya belum mati, dia sekarat. Imam memegang dia gak akan najis. Tapi apa yang dia lihat dan dia harap ternyata tak menjadi sesuatu hal yang melegakan. Bukan hanya sekali, tapi 2 kali. Pada saat sekali imam lewat dan meninggalkan dia, mungkinkah dia bisa berpikir, aku salah lihat kali. Tadi bukan orang. Tapi kali kedua kejadiannya sama, membuat dia berpikir kenapa orang-orang yang seharusnya bisa menjadi tempat aku berharap, bukan melakukan pertolongan, justru tinggalkan aku. Dia secara fisik sudah habis, secara emosi jiwa putus asa. Karena tempat ia berharap pada hamba-hamba Tuhan ternyata malah mengecewakan. Kita mengetahui Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa pada waktu orang itu secara fisik sudah lemah, semangat hidupnya tak ada. Bukankah akan lebih merosot keadaannya? Hati yang gembira itu menyegarkan, menjadi obat. Tetapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang, kata Amsal. Jadi kehidupan dari orang Yahudi yang sedang setengah mati ini, setengah hidup ini, kondisinya sudah tinggal tunggu waktu lagi berpulang ke rumah Bapa. Sampai ternyata ada satu sosok lagi yang dia lihat. Di kejauhan dia melihat sosok yang ketiga, tapi sudah tak ada lagi harap. Apalagi yang dilihat adalah seorang Samaria. Orang Yahudi itu menganggap orang Samaria sebagai pengkhianat panggilan Tuhan. Itu alasannya mereka berpikir karena engkau mengkhianati panggilan Tuhan dengan cara pada saat kamu dijajah, lalu ada bangsa luar Yahudi ada di sekitarmu, kamu melakukan kawin campur dengan mereka. Kamu meninggalkan kesetiaan kepada Tuhan. Dan itu terus terjadi ratusan tahun hingga zaman Yesus, orang gak bergaul dengan orang Samaria. Yahudi gak bergaul dengan Samaria. Jadi pada saat orang Yahudi yang sudah fisiknya lemah, semangatnya tidak ada, melihat orang Samaria di depan mata, dia berpikir, gak akan berbuat apa-apa. Sampai hal yang mengejutkan terjadi di ayat yang ke-33. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Sampai titik tergerak oleh belas kasihan, Alkitab mencatat hanya dari sisi orang Samarianya. Orang Yahudi yang sekarang gak ngerti apa-apa. Yang dia tahu adalah mendadak badannya diangkat. Diobati. Kita baca ayat yang ke-34. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Mengejutkan, tapi kok justru orang yang tak kuharap melakukan pertolongan.
Orang ini kok malah mengoles dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Dari kondisi tak punya harap, sudah mau mati aja, tiba-tiba badan diangkat, dibalut, diolesi minyak dan anggur, bahkan diangkat ke tunggangannya. Mungkin setelah itu dia lenyap, tiba-tiba sudah di penginapan. Bapak ibu saudara sekalian, pernahkah Anda menggotong mayat? Secara umum orang gak pernah. Menggotong orang pingsan saudara. Menggotong orang yang tidak sadar, tidak bernyawa, itu lebih berat daripada yang masih bernafas dan sadar. Kalau orang masih bernafas dan sadar, diangkat itu bisa bantu-bantu meskipun hanya kecil-kecil apapun ringan tenaganya. Tapi kalau itu sudah pingsan, apalagi jenazah, tidak ada kehidupan, itu benar-benar bergantung kepada kekuatan orang yang mengangkatnya. Orang Samaria ini melakukan perjalanan, tak tahu sudah berapa lama, tentu sudah ada kondisi lelah bukan bugar. Melihat ada orang yang sekarat, dia angkat sendiri ke tunggangannya, itu ekstra lagi. Tapi ia melakukannya. Bukan hanya itu, ayat ke-35, keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Sudah mengupayakan perawatan, membayar penginapan, bersedia balik lagi kalau ada kekurangan. Dari situ kita tahu bahwa ini orang manusiawi sekali. Apakah ini hanya dalam mimpi? Tidak lagi terjadi zaman sekarang. Kita selesaikan dulu ayat ke-36 dan ke-37, baru kita akan membahas. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, jawab ahli Taurat itu. Yaitu orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Ahli Taurat kau bertanya dan kau tahu sekarang jawabannya. Orang Samaria itu menganggap yang luka ini sebagai sesamanya. Perbuatlah demikian. Dengan kata lain, Tuhan berkata, teladanilah sikap orang Samaria ini. Berbuat kasih kepada sesama, meskipun ada situasi-situasi yang sukar yang kita perlu pikirkan, pertimbangkan, dan hati-hati. Karena zaman sekarang kita bisa melihat kejadian, kalau nggak bijaksana, nggak hati-hati, kita malah bisa disalah mengerti. Bukan menjadi penolong, malah dianggap jadi pelaku. Karena itu kita perlu melatih diri bagaimana bisa menolong, bukan jadi orang yang akhirnya ditodong. Menolong dan akhirnya kita bisa menjadi berkat bagi orang tersebut tanpa mengalami kerugian yang terlalu berarti. Bapak ibu saudara sekalian, ada 2 kata yang mirip yang kita bisa temukan di dalam bahasa Indonesia, yaitu mengasihi dan peduli. Katakan bersama-sama, mengasihi dan peduli. 2 kata ini berbeda. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dikatakan mengasihi itu berarti menyayangi. Mencintai itu mengasihi. Di mana kata itu mengandung ada perasaan cinta atau sayang yang mendalam. Katakan bersama-sama, emosi yang mendalam. Cinta atau mengasihi itu ada kata kuncinya, yaitu emosi yang mendalam, cinta yang mendalam terhadap seseorang. Biasanya ini yang menyebabkan ada keterikatan. Tetapi kepedulian itu berbeda. Kepedulian itu berarti mengindahkan, memperhatikan atau menghiraukan. Di mana peduli ini menunjuk kepada sikap perhatian, tidak selalu melibatkan emosi. Belum tentu faktor rasa sayang. Tetapi karena ada tanggung jawab untuk mau terlibat dalam keadaan seseorang. Bisa paham bedanya ya saudara ya? Kalau mengasihi itu kata kuncinya ada ikatan emosi yang mendalam sehingga dia berbuat sesuatu kepada yang lainnya. Tetapi kepedulian tidak selalu ada ikatan emosi.
Dia melakukan tindakan kepada seseorang karena dia mengerti bahwa ini tanggung jawabku sebagai sesama. Maka aku berbuat, maka aku terlibat. Dan orang Samaria ini memberi kita gambaran bagaimana kepedulian itu adalah cikal bakal dari mengasihi. Orang itu peduli bisa berlanjut selesai atau berlanjut menjadi mengasihi. Tetapi orang yang mengasihi itu pasti peduli. Lewat hari ini, pagi hari ini saya mau mengajak setiap kita untuk melihat bahwa dengan kata lain, pada saat Yesus mengajar kita untuk meneladani orang Samaria, itu berarti kita peduli kepada sesama meskipun tak ada ikatan batin atau keterikatan emosi dengan orang tersebut. Hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawab kita sebagai manusia itu bisa menjadi landasan untuk kita berbuat kasih kepada sesama. Nah, ada 3 hal tentang membuat perbedaan, mengenai kepedulian yang membuat perbedaan. Yang pertama, saudara, tidak ada seorang pun yang ingin diabaikan. Setiap orang tuh ingin diperhatikan. Saya rasa kita semua setuju. Gak ada orang tuh yang suka diabaikan. Suatu kali ada vonis yang diberikan seorang hakim kepada narapidana, di mana dihukum sekian tahun masuk penjara. Orang itu sudah dewasa lalu teriak di pengadilan tersebut. Kenapa dia sendiri yang dihukum? Kenapa dia sendiri yang dihukum? Bukan orang tuanya juga. Karena waktu dia berbuat salah, orang tuanya diam aja. Kenapa? Dia protes dan berharap hakim coba pertimbangkan seruan ini. Ya, tapi namanya pengadilan kan bukan dari faktor sungkan gak sungkan, hukum itu berkata apa. Tapi dari situ kita tahu bahwa namanya orang tua pasti menegur anak. Dan pada saat anak ditegur, responnya bisa mendengarkan atau bisa menolaknya. Ternyata dari hati anak yang menolak teguran, ternyata ada hati yang tersimpan kecil di sana, pengen perhatian, bukan diabaikan. Dan kita tahu manusia itu sangat sensitif terhadap perasaan diabaikan ini. Pada saat kita dilahirkan menjadi seorang bayi, bayi itu bisa mengalami namanya gagal tumbuh. Katakan bersama-sama gagal tumbuh. Gagal tumbuh ini maksudnya apa? Gagal tumbuh ini adalah kondisi di mana bayi tidak mendapat cukup kasih sayang, tidak cukup perhatian, tidak cukup stimulasi fisik berupa sentuhan. Sehingga meskipun dia manusia berharga dan bernafas, saat tidak ada perhatian, tidak ada sentuhan, tidak ada kasih sayang yang diberikan, dia gagal tumbuh. Gagal tumbuh berupa dia mungkin rentan terhadap sakit penyakit. Atau dia bisa menjadi orang yang berujung karena diabaikan meninggal dunia. Bapak ibu saudara sekalian, manusia itu didesain butuh perhatian. Dan meskipun menolak, hati kecilnya tidak bisa berkata tidak. Aku perlu perhatian. Seorang psikolog yang bernama Harley Horlow, dia mencoba sebuah eksperimen dengan mengambil seekor anak monyet yang lagi menyusu. Saya tidak berkata kita anak monyet ya saudara ya. Tapi seringkali hewan itu dilihat perilakunya kira-kira bisa menjadi gambaran untuk manusia tidak. Nah, monyet yang sedang menyusu ini diambil dari induknya. Pada waktu diambil, anak monyet itu diserahkan kepada induk buatan. Ada 2 macam induk buatan. Induk buatan yang pertama adalah induk buatan yang terbuat dari kawat, lalu disediakan botol susu di situ. Anak monyet itu menerima susu, nyaman, tapi berbeda respon dengan kesempatan yang kedua pada waktu dia ditaruh ke induk buatan yang juga terbuat dari kawat, tapi diberi bantalan. Tidak ada botol susu, diberi bantalan. Ternyata meskipun tidak minum susu, dia lebih nyaman, lebih suka di tempat induk buatan yang kedua. Dari situ kita mengerti saudara, jangankan berupa perhatian yang menegur. Menegur kan gak enak. Menegur itu gak enak, ditegur juga gak enak. Meskipun kita butuh, kita melakukannya dengan cara memberanikan diri peduli kepada sesama.
Tapi pada saat kita itu menegur, kadang kita kapok. Karena kita berpikir diingatkan, ditegur aja, tetap ngawur, bablas aja. Daripada hubungan rusak, abaikan aja, diamkan aja. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau mengingatkan. Bapak Ibu, kita yang menegur itu melakukan fungsi sebagai anggota keluarga, sebagai keluarga rohani kepada sesama, itu tanggung jawab yang benar. Jangankan yang menegur yang ada potensi resiko. Perhatian yang berupa menegur ini dibutuhkan, resikonya besar juga. Jangankan yang begitu, yang satu diberi susu, yang kedua diberi bantalan tanpa susu, ternyata sama-sama bentuk perhatian yang nyaman, ini pun reaksinya berbeda. Orang tuh bisa makan, tetapi tetap lebih milih namanya kenyamanan atau sentuhan. Gak heran Amsal berkata, lebih baik tinggal di atap rumah, lebih dekat dengan angkasa, panas-panas begitu rupa, hujan juga kedinginan. Lebih baik susah di atas sana daripada tinggal di dalam rumah, makan cukup tapi tinggal dengan wanita yang sering bertengkar. Itu kata Amsal. Bukan soal wanita yang sering bertengkar, pria juga kadang sering ngajak bertengkar. Tapi dengan hal itu kita mengerti, jangankan teguran, perhatian yang mengusik dan resikonya besar. Perhatian yang halus pun reaksinya berbeda. Orang lebih memilih, aku gak makan deh, aku gak nyaman deh ada di atas. Daripada nyaman semuanya dari segi makan aku terima. Tapi ribut dan ribut terus. Dari situ kita menjadi mengerti bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian, meskipun manusia itu kelihatannya garang, hebat, dan tak butuh sesama, hati kecilnya teriak, jangan abaikan aku. Aku butuh dipedulikan. Yang kedua saudara, yang kita perlu pahami berkenaan dengan kepedulian yang membuat perbedaan. Peduli kepada orang lain itu adalah seni hidup yang dapat dipelajari dan dapat dikembangkan. Katakan bersama-sama, dapat dipelajari, dapat dikembangkan. Peduli itu dapat dipelajari, dapat dikembangkan. Bagaimana kita memulai untuk mengembangkannya? Yaitu dengan mulai memahami nilai orang. Kita masuk aja di dalam ayat yang ke-36 dan ke-37. Pertanyaan Yesus, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah Imam dan Lewi tidak tahu yang sekarat itu manusia? Tahu. Orang Samaria juga tahu. Tetapi hanya karena tahu, tak tentu sadar nilai dari orang tersebut. Karena kita bisa menjadi orang yang terus bergaul, tetapi kita memandang rendah sesama kita. Dalam kehidupan berkeluarga, kita bisa mengambil tindakan memperlakukan pasangan atau anggota keluarga lainnya dengan kekerasan. Itu sebetulnya sebuah ekspresi kita memandang orang tersebut nilainya lebih rendah dari kita. Kita mengolok di kantor, kita menghina, kita mengucapkan kata-kata yang tidak sepantasnya di jalan oleh karena potong jalan kita pada waktu berkendara. Itu berarti kita sedang memperlakukan orang yang juga adalah manusia, tapi nilainya lebih rendah daripada kita. Jadi berbicara kalau kita itu mengembangkan kepedulian, dimulai dengan memahami nilai orang. Sebenarnya yang butuh kita telaah lebih jauh adalah, masih ingatkah kita bahwa nilai orang itu sama seperti diriku? Nilai orang itu sama seperti diri Anda. Sebagaimana orang ingin diperlakukan, tentunya ingin diperlakukan dengan sewajarnya, sebaiknya. Bukankah kita juga demikian? Kita ingin diperlakukan dengan baik. Masalahnya adalah seiring perjalanan hidup, seiring tantangan dan semua cerita kehidupan, pemahaman kita akan nilai orang itu bisa turun. Hari ini kerinduan saya, kita bisa kembali melihat orang-orang yang sudah kita abaikan, kita
tidak hiraukan, punya nilai yang kembali utuh di hati dan benak kita. Paling tidak ada beberapa hal yang bisa menjadi penyebab kenapa pemahaman orang bisa berubah. Bisa ditampilkan aja. Yang pertama, ketika seorang atau pengalaman pribadi yang buruk diperlakukan dengan buruk, bisa membuat kita menjadi orang yang memandang semua orang sama. Semua laki-laki sama. Diperlakukan dengan buruk. Dulu kita polos, akhirnya karena pengalaman buruk kita menjadi terjerumus. Polos sebenarnya membuat kita bisa diperlakukan dengan salah. Tapi kalau kita petik manfaat, kita bisa menjadi bijak. Saat kepolosan tidak belajar dari apa yang menjadi pengalaman, membuat kita akhirnya terjerumus menjadi orang yang salah bersikap karena pengalaman buruk. Yang kedua yang kita tahu, kita bisa melihat pemahaman nilai kita kepada orang lain berubah karena faktor lingkungan. Orang-orang di sekitar kita yang kita temui, ternyata mengabaikan sesamanya. Kita biasa dengan hal itu. Kita tumbuh dalam keluarga yang cuek-cuek lah. Ulang tahun ya selamat ya, sudah sebatas itu. Atau ya sudahlah, penting kamu tahu aku mengasihimu, gak perlu lebih. Kita merasa ada kebutuhan, tetapi karena lingkungan begitu memperlakukan, kita lama-lama tumbuh dalam keadaan yang sama, membuat kita serupa dengan orang-orang tersebut. Ketiga, kita terlalu fokus pada kepentingan pribadi. Kita kejar karir, kita berkata kita sibuk. Kita sibuk, loh ya semua orang pasti sibuk. Atau menyibukkan diri dengan cara hal yang mungkin tidak kurang produktif. Scrolling itu sibuk gak saudara? Sibuk jarinya, perhatiannya. Tapi produktif gak? Enggak. Kita bisa menjadi orang yang menurun oleh karena terfokus dengan apa yang kita kejar. Apakah kita memiliki cita-cita atau mengejar sesuatu salah? Enggak salah. Tetapi pada saat kita fokus, kita bisa mengabaikan yang sebenarnya ada di depan mata. Suatu kali dibuat sebuah studi di mana ada dua kelompok orang dipanggil, satu kelompok orang dipanggil, dibagi menjadi dua tim. Kedua tim ini sama-sama melihat pertandingan basket, saudara. Tim yang pertama diberi tugas, kamu menghitung berapa kali grup yang berpakaian putih melempar ke ring lawan. Kelompok yang kedua diberi tugas, kamu menghitung berapa jumlah grup yang berpakaian hitam ini melempar bola ke ring yang grup putih. Coba dihitung. Mereka sepanjang pertandingan memperhatikan. Lalu di tengah pertandingan itu sedang berlangsung, sengaja dikeluarkan maskot, yaitu orang yang memakai pakaian gorila. Dia lewat, nari-nari selama 9 detik. Setelah 9 detik, dia lewat, selesai. Di akhir pertandingan ditanya, kamu hitung kelompok pertama berapa kelompok pakaian putih melempar bola. Kelompok kedua, berapa jumlah lemparan bola dari yang berpakaian hitam. Semua sudah dikumpulkan. Lalu pertanyaan kedua, berapa banyak yang melihat gorila tadi lewat-lewat dan menari-nari? Ada orang yang mengangkat tangan dan orang yang bertanya, ada gorila ya? Ada gorila tadi ya? Nggak lihat saudara. Kenapa? Karena pada saat kita terlalu fokus, terkadang yang kelihatan itu tak dapat perhatian. Kita bisa menjadi orang yang terlalu fokus. Fokus boleh, tapi ternyata pada waktu kita terlalu fokus, terkadang ada imbas dengan kita mengabaikan yang lainnya, membuat kita menurun cara menilai sesama. Yang ketiga, perpecahan sosial di masyarakat. Akhirnya orang berkata, ya sudah, kamu pilih siapa? Gampang, faktor politik. Faktor politik bisa membuat orang pilihnya siapa, akhirnya satu keluarga juga ikut pecah. Loh, mengapa? Ini kan pilihan, gak ada kaitannya secara langsung dengan hidupmu. Tapi kenapa? Karena pilihan bisa membuatmu terpisah. Bukankah yang diurus pilihannya, bukan sesamanya?
terbiasa dengan kekerasan atau ketidakadilan. Pengaruh media, kurang interaksi dengan orang lain, membuat kita itu kurang bergaul, kurang mengerti ada ragam yang banyak yang kita bisa temukan dalam lingkungan sekitar kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, paling tidak beberapa hal ini bisa menjadi sarana untuk kita mengevaluasi nilai kita melihat sesama masih pada kadarnya atau enggak. Pagi ini saya ajak sedikit senam otak ya saudara ya. Sehingga pada saat saudara saya ajak merenungkan, Anda berarti perlu terlibat. Harus berpikir agak ekstra. Karena berikut ini ada beberapa pertanyaan yang memang Anda harus jawab. Silahkan ditampilkan. Yang pertama saudara, nomor berapa penyebab hilangnya kepedulian Anda? Atau nomor berapa dari yang tadi menyebabkan Anda itu menilai kurang sesama Anda? Jangan bereaksi terhadap pertanyaan ini dengan cara Anda menangkis lalu berkata, enggak, tadi enggak kok. Tadi Anda secara jujur, oh aku yang nomor 2, oh nomor 3. Lalu muncul pertanyaan ini, Anda langsung tepis. Supaya nanti enggak ditanya angkat tangan atau nanti dituntut berbuat apa kepada mereka. Enggak, jangan alergi dulu saudara. Jangan alergi dulu, jangan takut dulu. Jangan takut dulu. Saya ajak kita melewati bersama-sama supaya firman Tuhan bisa diterapkan dengan Anda paham terlebih dahulu. Yang pertama, kira-kira nomor berapa dari yang tadi disajikan menjadi penyebab Anda mengalami penurunan pemahaman terhadap nilai orang. Anda bisa lakukan itu, kalau Anda perlu ketik aja dulu. Silahkan di handphone Anda. Yang kedua, setelah Anda tahu ternyata hal itu menjadi faktor penyebab penurunannya, sekarang berikan nilai kepada pasangan Anda, anak Anda, rekan seiman atau rekan kerja Anda atau bos Anda. Si itu masih kupandang mahal sebagai sesama manusia atau lumayanlah atau rendah ya. Atau bukan manusia lagi. Coba Anda kategorikan. Suamiku, istriku, anakku, masihkah nilainya berharga? Nilainya tinggi? Atau lumayan lah? Atau rendah? Tempatkan nilai itu. Supaya Anda bisa mengikuti apa yang saya tuntun hingga pada akhirnya. Kalau Anda kelewatan, Anda susah nanti melanjutkannya. Harapan saya keluar dari ruangan ibadah ini, kita sudah mengerti apa yang kita harus perbuat kepada mereka nanti. Yang ketiga, sudah tepatkah perlakuan Anda terhadap orang-orang tersebut? Oh memang orang itu pantas dianggap bukan manusia. Kenapa? Oh itu pantas dianggap rendah sebagai manusia. Mengapa? Saya tidak akan melawan alasan Anda. Tapi saya ingin Anda mengetahui dulu kenapanya. Karena terkadang orang itu benci gak ada alasan saudara. Nanti di ibadah ketiga, saya akan mengajak Anda untuk melihat bahwa Tuhan Yesus itu mengajar kita mengasihi musuh kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada 4 jenis orang, 4 kategori orang. Yang terberat itu musuh. Kategori ketiga, kedua, pertama siapa? Termasuk ada yang orang yang low maintenance, ada high maintenance, ada orang yang gak suka sama kita. Itu treatmentnya berbeda. Tapi kembali kepada pertanyaan ketiga ini. Kenapa? Oh karena dia yang memulai dulu. Dia gak mau peduli sama orang sekitar, makanya aku balas. Oke. Pertanyaannya adalah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita melakukannya dan ternyata salah di hadapan Allah, apakah kita tetap mau mempertahankan nilai tersebut yang salah? Menerima sesama itu harus seutuhnya, sepenuhnya. Menerima perbuatan sesama itu ada batasnya. Saya harap ini Anda paham. Saya ulangi, menerima pribadi sesama kita itu seutuhnya. Ini yang saya mau kembalikan kepada Anda. Yuk kita nilai semuanya itu sama berharga. Tapi tindakan sesama kita tak bisa seutuhnya kita terima. Ada batasnya. Salah kok diterima. Menjerumuskan diterima.
Tapi kalau kita tidak terima, bagaimana kita menyikapinya? Nah itu pertanyaannya. Yang keempat, apa yang perlu kita perbaiki agar angka kepedulian menganggap orang itu sesama kita itu kembali kepada titik yang seharusnya. Saya ingin Bapak Ibu Saudara melihat bahwa mungkin dalam kenyataan ada yang berkata, Pak, air susu dibalas dengan air tuba. Itu menjadi pepatah yang berarti banyak orang itu mengalaminya. Saya setuju. Tidak selalu yang kita tabur baik, yang kita tuai baik. Ada orang-orang yang kita tolong akhirnya menodong bahkan menusuk, itu bisa. Ada pengkhianatan yang bisa dialami. Ibadah kedua saya akan bahas tentang pengkhianatan itu. Itu membuat kita akhirnya jera dan berkata, mana tabur tuanya? Mana? Yang saya mau katakan berdasar Amsal pasal 19 ayat ke-17. Alkitab berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Pada saat kita menolong sesama yang kita tolong, tapi Tuhan yang menghitung. Karena Tuhan yang menghitung, Tuhanlah yang akan membalasnya. Tak tergantung kepada keputusan orang tersebut membalas atau tidak. Seringkali kita tolong orang, kita berharap orang itu melakukan yang sama. Pamrih lah. Atau meskipun kita tidak berharap orang tersebut melakukan yang sama, kita minimal jangan dibalas dengan kejahatan deh. Arah mata kita tuh salah saudara. Kalau kita menolong, tolonglah sesama. Tetapi soal balasan, pandanglah atas, pandanglah surga. Sebab pada waktu kita memperlakukan sesama kita, dia yang membalasnya. Suatu kali Yesus itu memisahkan umatnya antara kambing dengan domba. Kepada yang kategori domba Tuhan berkata, kepadamu layak terima ini dan itu. Karena pada saat kamu melihat aku kekurangan, kau berikan aku pertolongan. Pada saat aku lapar, kamu berikan aku makanan. Pada saat aku di penjara, kau berikan kunjungan. Pada waktu aku sakit, kau berikan pengobatan. Mereka bertanya, Tuhan, kapan kami melihatnya? Upah kami terima dari Tuhan dengan diperlakukan dengan baik. Tetapi kami tak pernah memperlakukan Tuhan dengan baik. Karena kami tak pernah melihat Tuhan ada di penjara. Kami tak pernah melihat ada Tuhan dalam keadaan kesakitan. Kapan kami melakukannya? Tuhan berkata, sesungguhnya yang kamu lakukan kepada orang yang lemah, kau melakukannya untuk aku. Dan kepada kambing mengutarakan yang sama. Tuhan, kapan kami lewat dan melihat kamu sengsara lalu diam aja. Kalau kami tahu Tuhan ada dan sengsara, kami pasti tolong. Tuhan melakukan yang sama. Sesungguhnya apa yang kau kerjakan kepada yang lemah, kau melakukannya untuk aku. Dengan situ kita mengerti pertolongan, kita berikan perhatian kepada sesama. Mata kita menolong kepada sesama. Soal balasannya melihatnya ke atas. Seringkali kita nuntutnya terus ke bawah, horizontal, dan kita menjadi kecewa. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya rindu jangan salah lihat lagi. Lihatlah ke atas. Dia gak pernah kalah radikal dengan orang-orang yang taat kepadanya. Jadi yang pertama, bagaimana kita bisa menjadi orang yang mengembangkan kepedulian, yaitu dengan pahami nilai orang itu sudah pada tempatnya atau belum. Gampang, kembalikan dulu. Orang itu berharga. Tindakannya aku terima sebatasnya. Pribadinya seutuhnya, tindakannya tergantung yang diperbuat bagaimana. Benar atau salah? Kalau salah ya jangan dilanjutkan. Harus diingatkan dan lain sebagainya. Yang kedua, bagaimana mengembangkan kepedulian? Ubahlah fokus kita dari dalam keluar. Ubah fokus dari melihat semuanya keserba sendiri-sendiri, keluar kepada keadaan sekitar kita. Ayat ke-33 sampai ayat ke-35 berkata, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih daripada ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali.
Dia melakukan banyak hal yang menyusahkan diri. Tetapi kenapa ia terus perbuat? Bahkan mau balik lagi. Karena fokusnya dalam hidup bukan hanya tentang dirinya. Tetapi bagaimana melihat orang. Pepatah Cina berkata, kalau kamu ingin bahagia 1 jam, pergilah tidur siang. Kalau kamu ingin bahagia 1 hari, pergilah memancing. Kalau mau bahagia 1 tahun, terimalah warisan. Kalau diberikan. Kalau nggak ada masalah. Kalau ingin bahagia seumur hidup, bantulah sesama. Itu pepatah loh saudara. Itu berarti ada orang-orang yang bisa bahagia, tapi setelah bahagia inginnya seterusnya. Loh kok kebahagiaan hilang? Karena apa yang kita perbuat, orientasinya diri sendiri, itu terbatas manfaatnya. Tapi pada waktu kita berbagi, disitulah kekal dampaknya. Memberi lebih baik daripada menerima. Memberi itu rohani, memberi dengan sukacita itu rohani, menerima dengan rendah hati itu juga rohani. Kalau sama-sama hal rohani, kenapa lebih di mata Allah yang memberi dengan segenap hati? Karena memberi itu karakter Tuhan. Memberi itu karakter Yesus. Jadi salah nggak menerima? Enggak. Memberi salah nggak? Enggak salah. Tetapi kenapa yang sama-sama nggak salah? Beda dari di mata Allah. Karena satu sesuai dengan karakternya. Memberi dengan segenap hati. Dengan kita tuh melihat keluar, bukan ke dalam diri sendiri, kita bisa melihat dunia yang lebih luas dan kita tahu berbuat apa kepada orang yang membutuhkan. Karena itu ada 3 pertanyaan yang saya ingin saudara perhatikan untuk mengubah fokus dari dalam keluar. Silahkan ditampilkan. Yang pertama, tanyakan kepada diri sendiri. Jangan buru-buru langsung ke 2, 3 ya saudara ya. Pelan-pelan aja, tanyakan kepada diri sendiri, apakah yang orang itu rasakan ya? Kalau ngobrol dengan orang, ini cara mengubahnya, ini latihannya. Latih ini berkala. Jangan buru-buru pada waktu berkumpul dengan orang-orang ngobrol di connect group lah, di kantor kah, di sekolah, di kampus atau di mana, di keluarga. Jangan buru-buru kita nafsu ingin menceritakan apa yang kita alami. Jangan buru-buru. Kalau itu terjadi, sedangkan hari ini kita diajar tentang kepedulian, ubah latihannya dengan tanyakan dulu apa yang orang itu rasakan. Cerita tentang orang itu, biarlah menjadi sarana kita beri bantu, beri pertolongan. Pertolongan tak selalu berupa pemberian materi, tidak selalu berupa doa yang dan puasa, terkadang bisa melalui senyuman. Sebulan lalu saya bercerita kepada Anda begitu banyak ratusan orang itu diselamatkan dari bunuh diri karena depresi lewat orang tersenyum. Suatu kali orang pensiunan sudah nggak pikir panjang mau ngapa-ngapain, dia pergi dan beli rumah di daerah pinggiran kota. Pada saat dia beli dengan harga yang sesuai, tanpa dia survei panjang, ternyata ujung jalan, dia posisi rumahnya tutup sate. Sebelah kirinya agak jalan ke sana, itu ternyata jurang. Orang bukan hanya lihat pemandangan, tetapi jadikan tempat itu favorit untuk meninggal dunia. Banyak orang yang depresi terjunnya ke situ, saudara. Nggak sanggup hidup terjunnya ke situ. Dia kaget. Tapi kalau dia mau jual rumahnya, lah barusan beli. Ini harganya murah, sesuai dengan dana yang ia miliki. Mau beli lagi di mana? Dia berdoa kepada Tuhan di waktu sisa hidupnya, Tuhan aku harus berbuat apa? Bukan untuk orang-orang yang terjun, bukan. Tetapi aku ingin dalam aktivitas rutinitas sehari-hariku yang banyak waktu luangnya, aku mau jadi berkat bagi sesama. Dan Tuhan bertanya kepada dia, apa yang kamu punya? Apa yang kamu bisa? Kamu kan bisa senyum. Oh iya, aku bisa senyum. Apa susahnya senyum? Di Indonesia, senyum itu ramah tamah, itu identitas kita. Di luar negeri, nggak lazim. Orang ini jalani setiap hari dengan rutinitas yang ada. Ada momen-momen setelah dia selesai bekerja di urusan rumah, dia duduk di teras dan orang yang lewat dia senyumi, dan senyum. Karena nggak lazim, ratusan orang yang sudah di penghujung dari jurang, tiba-tiba mikir, aku kan nggak kenal orang itu, kok dia senyum padaku. Dia balik dan bertanya, Pak, Bapak tadi senyum dengan saya? Iya. Bapak kenapa senyum dengan saya? Emang kenapa kamu tanya? Kok senyum-senyum jadi pertanyaan? Barulah diskusi cerita,
Dan tidak sedikit senyuman demi senyuman itu jadi cikal bakal ratusan orang diselamatkan dari rencana kematian. Memberi itu banyak bentuknya. Perhatian, kita tak pernah tahu berapa besar dampaknya. Karena dari surga yang beri upah. Tapi dengan ini saya ingin Anda mengerti pada waktu kita mulai ubah dari tentang aku ingin cerita apa kepada apa yang orang itu mau ceritakan, apa yang orang itu rasakan. Tentu bukan berarti semua kisahnya kita habiskan waktu berjam-jam hanya dengar. Tentu enggak. Kita punya agenda, kita punya porsi juga. Tetapi paling tidak mulailah dengan modal ini. Yang kedua, tanyakan pada diri sendiri apa yang orang itu inginkan. Orang itu butuh apa? Kondisinya bagaimana? Oh, ternyata di balik kekerasannya, dia butuh perhatian. Dia butuh orang-orang yang bisa diperhatikan dengan, hey, gak apa-apa loh. Ternyata kamu hari ini gagal ya. Ya sudah, it's okay. Bagi beberapa orang, tepukan pundak yang berkata, ya sudah, gak apa-apa. Itu seperti mengembangkan dunia yang sudah kempes oleh karena gagal. Dibangun lagi, dipompa bolanya lagi. Sehingga dia kembali menjadi fit. Yang ketiga, apa ya yang orang itu lihat? Apa ya yang orang itu bukan lihat dengan mata, tapi nilai dengan dari pandangannya. Dia punya penilaian apa ya? Ada orang mengalami begini dan begitu, ada yang bangkit semangatnya. Tetapi ada orang yang melihat sama-sama objeknya, tetapi punya pemikiran yang, waduh, runtuh dia duniaku ini. Kita tuh bisa tanya lebih jauh kepada orang tentang dirinya, menjadi langkah untuk kita mengembangkan kepedulian kepada sesama. Dan yang ketiga saudara, 4 hal yang bisa menjadi hambatan utamanya. Yang pertama asumsi. Saya sudah tahu apa yang orang lain itu tahu. Apa yang orang lain rasakan, apa yang orang lain inginkan aku udah tahu, gak perlu tahu. Udah gak usah cerita aja yang tahu. Mungkin bukan kata-kata kita, tapi bahasa tubuh kita tuh bisa mengekspresikan itu. Perkataan verbal diterima hanya 7%. Tapi bahasa tubuh sekian puluh persen. Sebelum pesan disampaikan, ternyata bahasa tubuh kita itu sudah dianggap oleh orang lain sebagai penerimaan atau penolakan. Kalau kita berasumsi, gak selalu harus kita ungkapkan, tapi di dalam pikiran orang lain bisa mengetahui. Rasanya kok beda ya ngobrol sama kamu. Kamu memang gak niat deh ngobrol dengan aku. Dari situ kita tahu, ternyata kita hidup dengan asumsi dan itu sudah merugikan relasi. Yang kedua kesombongan. Saya gak perlu tahu apa yang orang lain tahu. Saya gak perlu tahu apa yang orang lain rasakan, inginkan dan sebagainya. Suatu kali Muhammad Ali naik pesawat. Ini bukan pantun ya saudara, cakep. Muhammad Ali naik pesawat, cakep. Gitu enggak. Ini benar-benar Muhammad Ali sedang naik pesawat. Dalam masa-masa dia naik jadi bintang, pernah ada momen dia nggak mau pakai seat beltnya. Lalu ditegur karena pesawat mau take off oleh pramugari, Pak gunakan seat beltnya. Dengan arogan dia berkata, Superman tak butuh seat belt. Wah, hebat ya saudara. Tapi untung pramugarinya juga gak kalah cerdik. Dia jawab, Pak, Superman memang tak butuh seat belt. Tapi Superman terbang sendiri, gak naik pesawat Pak. Jadi kalau Bapak mengaku Superman di tempat ini, maka di sini seat beltnya harus dipakai. Orang tuh bisa sombong, tapi kalau ketemu orang yang tepat untuk menjatuhkan kita, kita bisa malunya nggak kepalang saudara. Kita bisa menjadi orang yang tak peduli karena kesombongan ini. Ketidakpedulian karena kita nggak mau peduli tentang keadaan dan kondisi orang. Atau kontrol. Saya tidak ingin orang lain tahu apa yang saya rasakan, inginkan dan lain sebagainya. Sudah kapok dengan semuanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika hati bisa menjadi hangat lalu dingin membatu, tapi juga bisa hati yang sama itu dipandang Tuhan menjadi sumber kehidupan, dari situlah
nilai hidup kita itu dibuat, hati ini sumbernya, pastikan semua hati yang sudah mengeras, kembali detaknya ada. Batin kita ada. Sehingga waktu kita menjalani hidup, kita bukan jadi robot. Kita ada kehidupan yang kita jalani dengan baik, layaknya imam maupun lewi, tapi ternyata kita bisa menjadi orang yang gak peduli. Janganlah seperti ini. Karena itu saya mendorong ada beberapa hal yang kita bisa perbuat. Tapi Amsal pasal ke-18 ayat ke-12 kita baca terlebih dahulu. Amsal 18 ayat 12 dikatakan tinggi hati mendahului kehancuran. Tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Untuk orang itu tinggi hati kemudian jatuh, ada proses waktunya. Dari orang rendah hati lalu teruji, lalu dipercaya sebuah kehormatan, ada proses waktunya. Jika hari ini belum waktunya kita dijatuhkan karena kesombongan yang kita punya, atau hari ini belum waktunya kita diangkat karena ujian kerendahan hati, perlu waktu untuk terus dijalani, sabar. Bisa tengok kanan kiri, sabar. Termasuk yang sadar bahwa kita ini sombong, sadar bahwa remuk itu gak enak. Tapi itu pasti kalau kita tetap menjaga ketinggian hati itu. Kehadirat Allah yang sabar membuat kita juga punya kesempatan kita gunakan dengan bijak, dengan berubah. Saya tutup dengan dua hal ini. Yang pertama, mari buat pilihan setiap hari. Artinya secara sengaja. Seringkali kita itu menolong orang ataupun berkunjung ke rumah sakit karena memang ada kebutuhan di sana. Kalau nggak ada, ya nggak melakukannya. Hidup berjalan begitu saja. Padahal yang perlu diperhatikan itu berlimpah di mana-mana. Minimal coba tengok deh kehidupan kita berkeluarga, kita kehidupan di kantor dan lain sebagainya. Seringkali yang membuat kita itu berkata nggak bisa memperhatikan karena kesibukan. Kenapa tidak? Kita masukkan program atau proyek mengasihi sesama, peduli kepada keluarga, peduli kepada saudara seiman. Itu menjadi salah satu agenda di dalam kesibukan kita. Kita berkata sibuk dan hal yang lain tak bisa masuk dalam kesibukan kita karena kita terus menjadikan hal tersebut di luar agenda. Jadikan mengasihi, peduli itu masuk dalam agenda Anda. Dan masukkan agenda ini dengan mulai memperhatikan hal-hal ini. Ini banyak saudara yang saya ajak saudara dan saya senam dari pagi tadi. Dari tadi itu senamnya banyak. Saya nggak minta Anda terus reaktif. Semuanya dilakukan dengan cepat-cepat. Ini bukan kejar tayang, bukan kejar setoran. Tapi bagaimana menjalani hidup dengan bijak. Kalau ternyata kita bisa melihat ketersediaan, kita perlu tingkatkan. Di mana kita memilih untuk menyediakan waktu bagi sesama kita. Ataupun mendengarkan menjadi area yang kita tahu perlu untuk ditingkatkan. Atau kerendahan hati, kata kita seringkali memikirkan diri sendiri lebih banyak daripada tentang yang lain, orang lain. Atau adaptabilitas, kita mau belajar menyesuaikan nih. Dari melihat dengan semuanya fokus ke dunia kita, kepada dunia orang. Itu merubah kebiasaan. Siapa yang di sini menulis pakai tangan kanan? Bisa angkat tangan Anda? Kalau menulis pakai tangan kanan. Iya, yang menulis dengan tangan kiri? Oke. Kalau Anda menulis dengan tangan kanan sudah terbiasa, cobalah mengubah menulis dengan tangan kiri. Bisa nggak saudara? Bisa, tapi kurang bagus. Yang tangan kiri menulis dengan tangan kanan bisa nggak? Bisa, hanya kurang bagus. Kenapa yang kanan atau yang kiri, yang kidal bisa lebih bagus dari tangan satunya? Karena sudah terlatih. Pada waktu kita berubah, ada ketidaknyamanan. Maaf nih ya, contohnya kalau pria memakai celana panjang atau pendek, Anda yang masuk kaki kanan dulu atau kaki kiri dulu? Kanan dulu. Kalau dibiasakan ke kiri, itu bisa nggak nyaman. Atau mungkin, Pak ngapain susah, penting masuk Pak. Ya sudah. Tapi poin saya adalah apa yang sudah biasa kita lakukan, misalnya nggak peduli kepada orang, tidak mengagendakan kepedulian kepada sesama, lalu kita memasukkannya, itu nggak nyaman saudara. Itu butuh proses waktunya, itu butuh proses melatih. Karena itu kalau Anda melihat yang di sini,
Dan Anda lihat ternyata hidupku sudah bisalah menerima bahwa orang lain itu nilainya harus utuh dan berharga. Oke, perbuatannya aku terima terbatas. Oke. Lalu aku belajar bahwa aku tuh perlu keluar dari duniaku, melihat dunia orang atau dunia sekitar. Dan yang aku perlu kerjakan untuk proyek ini adalah area ini. Saya mendorong Anda, contohnya kalau Anda kerjakan 1, 2, 3, atau 4, jangan setiap hari berganti. Karena mudah untuk kita lupa. Memori itu perlu kita tanamkan secara berkala. Saya mendorong Anda, setiap hari Anda jadikan proyek yang pertama ketersediaan selama seminggu ini deh. Ini tanggal 10 ya, betul ya. Tanggal 10 sampai tanggal 17. Latih aja, 11 sampai tanggal 18, kejarlah ketersediaan. Kita menyediakan waktu untuk orang-orang. Udah, itu aja. Satu hari mungkin Anda set plan 10 menit lah untuk dengerin. Di sela-sela waktu biasanya Anda break lunch. Anda habiskan semuanya 1 jam untuk makan aja. Coba ambil waktu 5-10 menit ngobrol dengan orang, nanya. Untuk tahu secara sengaja keadaan orang itu apa. Atau mungkin di rumah, pulang rumah Anda melakukan ini, ambillah waktu duduk. Untuk dengar dan bertanya kepada mereka. Jangan puas dengan jawaban bagaimana keadaan hari ini. Bagus. Saya nggak habis pikir saudara, kita nggak bertemu dengan anggota keluarga kita minimal 8 jam karena bekerja. Begitu ditanya, 8 jam itu hanya dirangkum dengan kata bagus atau baik. Saya nggak puas. Nah itu kita bisa gali. Bagus itu maksudnya gimana? Ada kejadian menarik apa? Ada kejadian yang nggak menyenangkan seperti apa? Atau semuanya biasa aja. Kalau semuanya biasa, apa yang kamu lakukan supaya semuanya biasa itu menjadi lebih menarik? Ada enggak? Itu obrolan-obrolannya yang paham bisa lambaikan tangan saudara. Itu bentuk kita menyediakan waktu dengan sesama. Jalankan aja seminggu pertama yang poin pertama. Poin kedua, seminggu kedua 18 sampai 25. Udah, setiap hari jalani aja. Karena enggak tentu kita ingat loh untuk melakukannya. Kalau kita nggak ingat melakukannya, hal ini nggak akan jadi gaya hidup kita. Peduli kepada sesama akan menjadi terbatas. Peduli kepada sesama, padahal itu bukan sesama yang butuh kita. Bukan sesama yang sukar untuk kita kasihi. Apalagi perintah Yesus yang mengasihi dan berdoa untuk musuh. Yang kepada sesama yang baik aja kita susah, apalagi mengasihi musuh. Tapi dengan ini saya mau mengajak Anda. Biar kualitas hidup kita, kualitas hati kita benar menjadi kualitas yang seperti Tuhan inginkan. Karena secara sengaja dengan waktu yang berkala, minggu demi minggu, kita waktu mempraktekannya, hati yang semula keras bisa terima taburan. Dan dengan hati itu kita bisa bertumbuh di dalam kasih karunia-Nya. Menjadi seperti yang Dia inginkan. Amin. Saya rindu Anda belajar sesuatu dan mempraktekannya. Mari kita tutup Alkitab kita.